Halo students, welcome back to my channel. Video ini berisi materi tentang kinematika gerak. Pada bagian ke-6 ini kita akan membahas gerak melingkar beraturan. Ini adalah benda yang sedang bergerak melingkar. Artinya benda bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran. Pada gerak melingkar, arah gerak benda berubah-ubah. Berarti kecepatan benda berubah-ubah. Perhatikan gerak melingkar ini. Besar sudut dan panjang lintasan yang dilalui benda setiap detik selalu sama atau tetap. Jadi benda bergerak dengan kelajuan tetap. Gerak melingkar dengan kelajuan tetap disebut gerak melingkar beraturan. Ini adalah contoh gerak melingkar beraturan. Satu putaran memerlukan waktu 4 detik, berarti periode gerak melingkar ini adalah 4 detik. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Periode sama dengan 4 detik, berarti dalam 1 detik benda melakukan 1/4 putaran. Ini adalah nilai frekuensi. Jadi frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah putaran per detik atau hertz. Perhatikan gerak melingkar berikut ini. Dalam 1 detik benda melakukan 2 putaran. Berarti frekuensi gerak benda adalah 2 putaran per detik atau 2 hertz. Karena dalam 1 detik benda melakukan 2 putaran, berarti 1 putaran ditempuh dalam waktu setengah detik. Jadi periode gerak benda adalah setengah detik. Sekarang kita bandingkan hasil yang diperoleh dari kedua gerak melingkar. Jika periode sama dengan 4 detik, diperoleh nilai frekuensi sama dengan 1/4 Hz. Dan jika frekuensi sama dengan 2 Hz, diperoleh nilai periode sama dengan setengah detik. Jadi dapat disimpulkan F sama dengan 1/T dan T sama dengan 1/F. Kelajuan angular atau kelajuan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh dalam waktu 1 detik. Kelajuan sudut dilambangkan dengan huruf omega dan nilainya dinyatakan dalam satuan radian per detik. Pada gerak melingkar beraturan, besar sudut yang ditempuh setiap detik selalu sama atau tetap. Pada gerak melingkar ini 1 putaran ditempuh dalam waktu 8 detik. Berarti periodenya sama dengan 8 detik. Besar sudut yang ditempuh benda yaitu theta adalah sebagai berikut. Jika posisi awal benda adalah pada theta sama dengan 0, maka pada T sama dengan 1, besar sudut theta sama dengan omega. Pada T sama dengan 2, theta sama dengan 2 kali omega. Pada T sama dengan 3, theta sama dengan 3 kali omega, dan seterusnya. Jadi besar sudut theta sama dengan T dikali omega. Atau dapat dirumuskan, theta sama dengan omega T. Lalu bagaimanakah cara menentukan besarnya omega? Kita tinjau terlebih dahulu penjelasan tentang satuan besarnya sudut seperti berikut ini. Besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Jika sebuah benda bergerak melingkar 1 putaran, berarti benda telah menempuh sudut sebesar 360 derajat. Besar sudut dapat juga dinyatakan dalam satuan radian. Jika sebuah benda bergerak melingkar 1 putaran, berarti benda telah menempuh sudut sebesar 2 pi radian.
Jadi besar sudut dalam satu putaran adalah 2 pi radian atau sama dengan 360 derajat. Karena nilai pi adalah 22/7 atau sekitar 3,14, maka inilah besar sudut satu radian. Kita kembali pada pembahasan tentang kelajuan sudut. Periode sama dengan 8 sekon, berarti dalam 8 sekon dihasilkan satu putaran atau 2 pi radian. Jadi dalam setiap satu sekon, besar sudut yang ditempuh benda adalah 2 pi radian dibagi 8, yaitu sama dengan pi per 4 radian. Inilah nilai kelajuan sudutnya. Jadi kelajuan sudut dapat dirumuskan omega sama dengan 2 pi per T. Karena F sama dengan 1 per T, maka kelajuan sudut dapat juga dirumuskan omega sama dengan 2 pi F. Perhatikan perbedaan kedua simbol huruf T di sini. T dengan huruf kapital adalah simbol untuk periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Sedangkan T ini adalah simbol waktu secara umum, yaitu waktu untuk benda bergerak. Untuk menentukan nilai omega dan theta, kita lihat kembali rumus-rumus yang telah kita peroleh. Inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Sebuah benda bergerak pada lintasan sepanjang tali dari titik A sampai titik B. Jika panjang tali adalah L dan waktu tempuh adalah T, maka nilai kecepatan benda yaitu VAB sama dengan L per T. Jika tali sepanjang L ini kita lengkungkan menjadi lingkaran berjari-jari R dan benda bergerak melintasi tali, berarti benda bergerak melingkar. Ketika benda bergerak melingkar, panjang lintasan yang dilalui yaitu L adalah keliling lingkaran yaitu 2 pi R. Waktu untuk menempuh satu putaran adalah periode, dan nilai kecepatan berubah menjadi kelajuan linier, yaitu V sama dengan 2 pi R per T. Karena F sama dengan 1 per T, maka kelajuan linier dapat juga dirumuskan seperti ini. Satuan untuk kelajuan linier sesuai standar internasional adalah meter per second. Sebelumnya telah kita peroleh rumus kelajuan sudut, yaitu omega sama dengan 2 pi F. Bandingkan dengan rumus kelajuan linier. Inilah rumus kelajuan linier. Dengan membandingkan kedua persamaan ini dapat disimpulkan V sama dengan omega R. Berikut ini adalah rumus-rumus yang berlaku pada gerak melingkar beraturan. Rumus kelajuan linier pada gerak melingkar beraturan sama dengan rumus nilai kecepatan pada gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, S sama dengan V dikali T. Karena V sama dengan omega R, maka S sama dengan omega R dikali T. Bandingkan dengan rumus yang telah kita peroleh ini. Pada gerak melingkar beraturan, theta sama dengan omega T. Maka dapat dirumuskan S sama dengan theta dikali R. Jika sebuah benda bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran dan menempuh sudut sebesar theta,
maka panjang lintasan yang dilalui benda yaitu S sama dengan theta dikali R, di mana theta dinyatakan dalam satuan radian. Jika benda bergerak satu putaran, maka besar sudut yang ditempuh benda yaitu theta sama dengan 2 pi radian. Inilah panjang lintasan yang ditempuh benda. Ini adalah rumus keliling lingkaran. Inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang gerak melingkar beraturan. Ini adalah piringan dengan sebuah titik yang berjarak 7 cm dari pusat lingkaran. Jika piringan diputar, inilah lintasan yang dilalui titik A. Kita lihat kembali rumus-rumus yang telah kita peroleh ini. Inilah rumus yang akan kita gunakan. Perhatikan gerak benda-benda berikut ini. Tali bergeser 80 cm dan katrol berputar 2 kali. Pada rangkaian atau sistem ini, tali dan katrol bergerak bersama-sama. Pergeseran tali sama dengan panjang lintasan yang dilalui oleh titik-titik pada tepi katrol. Jika katrol berputar 1 kali, berarti pergeseran tali sama dengan keliling katrol. Karena katrol berputar 2 kali, maka panjang lintasan yang dilalui adalah 2 kali keliling katrol. Kita lihat kembali rumus-rumus yang telah kita peroleh. Inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Untuk menentukan nilai theta, diperlukan nilai omega. Inilah nilai omega. Dengan mensubstitusikan nilai omega ini, diperoleh nilai theta. Dan inilah panjang lintasannya. Ini adalah 2 piringan lingkaran berjari-jari RA dan RB dengan titik pusat yang sama. Perhatikan, kedua lingkaran menghasilkan jumlah putaran yang sama atau memerlukan waktu yang sama untuk menghasilkan satu putaran. Berarti kedua piringan mempunyai frekuensi dan periode yang sama, sehingga dihasilkan kelajuan sudut yang sama, yaitu omega A sama dengan omega B. Sekarang kita tambahkan lingkaran ketiga yang berjari-jari RC dan kita hubungkan dengan tali seperti ini. Saat piringan diputar, angka di sini menunjukkan jumlah putaran yang dihasilkan. Perhatikan, piringan C yang berjari-jari lebih kecil dari piringan A menghasilkan jumlah putaran yang lebih banyak. Tetapi kedua piringan menghasilkan pergeseran tali yang sama. Pergeseran tali pada lingkaran sama dengan panjang lintasan yang dilalui oleh titik-titik pada tepi lingkaran.
Berarti titik-titik pada tepi piringan A dan piringan C mempunyai kelajuan linier yang sama. Untuk dua lingkaran dengan titik pusat yang sama, berlaku persamaan ini. Berarti kita memerlukan nilai omega. Kita lihat kembali rumus-rumus yang telah kita peroleh ini. Inilah rumus yang akan kita gunakan. Karena V sama dengan omega R, maka omega sama dengan V per R. Kita substitusikan rumus omega ke dalam persamaan ini. Dan inilah hasilnya. Revolution per minute adalah satuan untuk kecepatan putar. 120 rpm artinya 120 putaran per menit. Berarti dalam waktu 60 detik terjadi 120 putaran. Karena frekuensi adalah jumlah putaran dalam 1 detik, maka inilah frekuensinya. Dan inilah periodenya. Pada soal ini ditanyakan jarak yang ditempuh selama 20 detik. Karena frekuensi sama dengan 5 Hz, maka dalam waktu 20 detik terjadi 100 putaran. Berarti pada soal ini ditanyakan jarak yang ditempuh oleh 100 kali putaran roda. Jika sebuah roda menggelinding, maka jarak yang ditempuh dalam satu putaran sama dengan keliling lingkaran roda. Inilah jarak yang ditempuh dalam satu putaran. Dan inilah jarak yang ditempuh dalam 100 putaran. Pada soal ini diketahui perbandingan jari-jari ketiga lingkaran dan ditanyakan perbandingan kelajuan linier dan perbandingan kelajuan sudutnya. Dua roda yang terhubung dengan tali pada bagian tepi mempunyai kelajuan linier yang sama. Sedangkan dua roda dengan titik pusat yang sama mempunyai kelajuan sudut yang sama. Omega A sama dengan omega B, maka inilah perbandingan kelajuan sudutnya. Dan VA sama dengan VC, maka inilah perbandingan kelajuan liniernya. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, share, and comment. See you.